Hai semua, kapal laut merupakan salah satu moda transportasi yang paling efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan kapal laut memiliki kapasitas dan daya angkut yang lebih besar dibandingkan moda transportasi darat dan udara. Ada banyak jenis kapal yang beroperasi di laut. Di antaranya adalah difungsikan untuk mengangkut penumpang, barang atau kargo, bahkan ada juga yang digunakan untuk mengangkut hewan ternak. Berikut ini adalah beberapa kapal pengangkut yang terbesar di dunia. Kapal Blue Martin. Blue Martin adalah sebuah kapal terbesar di dunia yang berfungsi sebagai kapal transporter yang memiliki kapasitas angkut hingga 75.000 ton. Barang yang bisa dibawanya ini bukan barang biasanya, melainkan kapal, radar raksasa, kapal militer, dan barang-barang berukuran raksasa lainnya. Blue Martin ini sendiri memiliki luas 2 kali lapangan sepak bola dan dilengkapi dengan mesin diesel berkemampuan 17.000 tenaga kuda yang mampu berlayar dengan kecepatan maksimal sekitar 13 knot atau 22 km per jam. Walaupun berukuran luar biasa besar, uniknya kapal ini hanya memiliki 24 kru saja untuk mengoperasikannya. Blue Martin dikelola oleh perusahaan spesialis pembuat kapal-kapal raksasa, yaitu Dockway Shipping yang berlokasi di Belanda. Blue Martin ini memiliki panjang 217 meter, tingginya 42 meter, serta berjenis semi-submersible, yakni setengah badan kapal ini dapat tenggelam ke dalam laut hingga 13 meter. Kapal Hoek Autoliners. Kapal Hoek Autoliners adalah sebuah kapal yang berfungsi sebagai pengangkut kendaraan terbesar di dunia dan dibuat oleh perusahaan yang berasal dari Norwegia. Kapal Hoek Autoliners ini memiliki panjang 200 meter, lebarnya 36 meter, serta terdapat 14 dek dengan luas 71.400 persegi. Dengan luas tersebut, sama dengan 10 kali lapangan sepak bola, sehingga kapal ini dapat memuat berbagai macam jenis kendaraan, mulai dari mobil, berbagai jenis kendaraan berat, hingga kereta api. Kapal ini juga memiliki stern ram door yang berukuran besar dengan tinggi 6,5 meter, lebarnya 12 meter, dan berkapasitas 375 ton. Stern ram door ini berfungsi sebagai jembatan penghubung antara kapal dengan dermaga sehingga bisa digunakan untuk akses keluar masuknya kendaraan ataupun muatan yang akan diangkut oleh kapal. Di bagian samping kapal juga terdapat rem door yang berkapasitas 22 ton. Pintu ini digunakan untuk jalan masuk kendaraan yang berukuran tidak besar. Kapal Hoek Autoliners ini juga dilengkapi dengan sistem balas tipe terbaru, serta lambung dan kemudi yang didesain khusus sehingga dapat menghemat pemakaian bahan bakar. Kapal MV Becrux. Kapal MV Becrux merupakan kapal pengangkut ternak terbesar dan tercanggih di dunia yang dibangun pada tahun 2002. Kapal MV Becrux ini dibuat oleh perusahaan dari Kroasia dan mampu mengangkut 20.000 sapi atau kerbau atau 60.000 domba atau kambing. Kapal MV Becrux ini memiliki panjang sekitar 177 meter, lebarnya 31 meter, dan berat kapal ini sekitar 13.400 ton. Di dalam kapal ini terdapat sekitar 779 kandang yang disediakan untuk domba, dan sekitar 1.416 kandang yang disediakan untuk sapi. Untuk di bagian atas kapal juga terdapat kipas angin yang berjumlah 84 buah yang berfungsi sebagai sistem ventilasi untuk ternak-ternak di kandang. Di dalam kapal ini juga dilengkapi dengan mesin desalinasi yang dapat mengubah air laut menjadi air yang bisa diminum oleh para ternak. Dan mesin desalinasi ini dapat memproduksi sebanyak 600.000 liter air segar setiap harinya. Dalam mengirimkan ternak-ternaknya, kapal ini akan melintasi Jawa dan sepanjang Laut Merah dengan melewati Teluk Arab. Dengan rute-rute tersebut, bertujuan agar terbebas dari ancaman perompak serta pembajak, dan sampai saat ini masih belum ada kapal sejenis yang bisa menandingi fasilitas yang ditawarkan oleh MV Becrux ini. Kapal Bajamar Express. Kapal Bajamar Express adalah kapal cepat feri trimaran yang dibuat oleh pembuat kapal dari Australia untuk sebuah perusahaan di Spanyol.
Kapal ini memiliki panjang 118 meter, lebarnya 28,5 meter, dan pembuatannya ini menghabiskan biaya sebesar 190 juta US dollar atau setara dengan 2,7 triliun rupiah. Berat keseluruhan kapal ini jika dalam keadaan penuh mencapai 750 ton, dengan kapasitas 1.100 penumpang dan 278 kendaraan, serta terdapat kamar untuk 30 awak kapal. Kapal ini ditenagai dengan daya 12.200 tenaga kuda, yang membuatnya memiliki kecepatan maksimum hingga 38 knot, serta jangkauannya ini mencapai 1.144 km. Kapal ini juga memiliki fitur canggih seperti sistem motion control yang berfungsi untuk menambah stabilitas kapal. Kemudian ada juga sea keeping, yaitu kemampuan kapal untuk tetap bertahan di atas gelombang sehingga menambah kenyamanan para penumpang. Di dalam kapal ini juga terdapat berbagai fasilitas mewah dan fasilitas-fasilitas lainnya yang ditujukan untuk menghibur para penumpang ketika sedang melakukan pelayaran. Kapal Renform Hyperion. Kapal Renform Hyperion ini merupakan kapal survei seismik yang dibangun pada tahun 2017 oleh perusahaan Mitsubishi Shipbuilding di Jepang. Kapal ini memiliki panjang 104 meter, lebarnya 70 meter, dan bentuk kapal ini sangat unik karena memiliki buritan yang lebar. Dengan ukuran lebar yang seperti itu, membuat kapal Renform Hyperion ini merupakan kapal yang terlebar di dunia. Kapal ini dilengkapi dengan daya 26,4 MW, dan dengan daya sebesar itu kapal ini mampu menarik streamer hingga 24 buah. Streamer merupakan suatu alat perekam multisensor, dan di dalam prosesnya, streamer-streamer ini nantinya akan ditarik oleh kapal Renform Hyperion ini dengan kabel untuk mengumpulkan data-data seismik di lautan. Dengan desainnya yang unik tersebut, membuat kapal Renform Hyperion ini tetap stabil meski pada kondisi cuaca yang buruk sekalipun. Serta kapal ini dirancang dengan memiliki teknologi yang dapat bertahan hingga 25 tahun ke depan. Kapal RV Flip. Kapal RV Flip ini dibangun dan dikembangkan oleh Marine Physical Laboratory di University of California. Kapal ini disebut sebagai flip dikarenakan kapal ini dapat membalikkan dirinya dari posisi horizontal ke posisi vertikal. Kapal flip ini memiliki panjang 108 meter, dengan bagian kecil di depan dan pemberat berongga panjang di bagian ujungnya. Ketika tangki diisi dengan udara, flip ini dapat mengapung dalam posisi horizontal. Tetapi ketika diisi dengan air laut, bagian flip yang setinggi 91 meter ini akan tenggelam di bawah air, dan di sisi ujung yang lebih ringan akan naik. Ketika dibalik, sebagian besar daya apung untuk anjungan ini bergantung pada kedalaman gelombang permukaan. Maka dari itu, flip ini bisa tetap stabil ketika ada gelombang besar. Sebagian besar kamar di kapal flip ini memiliki dua pintu, satu untuk digunakan saat horizontal, dan yang lainnya ketika posisi vertikal. Beberapa perabot di kapal flip ini juga dibangun dua kali, seperti meja di dapur dan wastafel di kamar mandi, sehingga selalu berada di posisi yang benar meski kapal ini posisinya berubah-berubah. Selama proses perubahan posisi, dibutuhkan waktu sekitar 20 menit. Dan kapal yang dibuat pada tahun 1962 ini berfungsi untuk meneliti gelombang suara dari bawah laut.